Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Widya Astuti dengan NIM 22080660002. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum termodinamika 1 pada teko pemanas air atau heater. Yang pertama yaitu definisi ilmu termodinamika. Dalam cabang ilmu fisika, termodinamika yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Sedangkan dalam cabang ilmu kimia, termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan kalor, kerja dan bentuk lain energi dengan kesetimbangan reaksi kimia dan dalam perubahan keadaan. Jadi, secara singkat, termodinamika adalah studi tentang kalor yang berpindah. Dalam termodinamika ada dua istilah yang perlu kita ketahui, yaitu sistem dan lingkungan. Yang pertama yaitu sistem. Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek pengamatan kita. Sedangkan yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Dalam termodinamika ada yang dikenal dengan hukum termodinamika 1 dan hukum termodinamika 2. Yang akan saya bahas adalah penerapan hukum termodinamika 1 pada teko pemanas air elektrik atau heater. Yang kedua yaitu gambaran umum teko pemanas air atau heater. Teko pemanas air elektrik merupakan alat sederhana yang digunakan untuk memanaskan air ataupun merebus air. Untuk seorang anak kos, teko seperti ini sangat berguna sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan air hangat ataupun panas karena cara penggunaannya yang sangat mudah dengan hanya mencolokkan steker teko tersebut ke sumber listrik. Maka air di dalam teko pun akan menjadi hangat atau panas hanya dalam hitungan menit. Teko pemanas air elektrik ini mempunyai banyak macamnya. Ada yang berbentuk seperti termos, ada yang hanya berbahan plastik, dan juga ada yang menggunakan stainless. Teko yang menggunakan bahan seperti termos pasti dapat menyimpan panas lebih lama dibandingkan dengan teko yang berbahan plastik. Adapun komponen-komponen yang ada di dalam teko air pemanas elektrik ialah heater, yang merupakan komponen utama terdiri atas lilitan kawat nikelin yang disekat oleh serbuk asbes lalu dibungkus dengan pipa aluminium. Fungsinya sebagai pengubah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian tentu ada penghantar listrik, yakni berupa kabel yang ujungnya diberi stiker untuk mencolokkan ke sumber listrik, dan yang terakhir adalah wadah air, biasanya terbuat dari bahan plastik. Kemudian yang ketiga yaitu cara kerja teko pemanas air elektrik atau heater. Cara kerjanya yaitu sangat sederhana, yakni pada saat kawat nikelinnya mendapatkan arus listrik, tahanan dalam kawat nikelin yang cukup kecil ini menyebabkan panasnya relatif besar, sehingga panas yang dihasilkan oleh heater pada bagian heater tersebut kemudian memanaskan air di sekitar heater. Kemudian air yang dipanaskan di sekitar heater akan menjadi lebih rentan molekulnya, dan hal tersebut memungkinkan air di permukaan yang lebih dingin mengalir ke dekat heater sehingga panas dalam teko tersebut menjadi rata. Kemudian yang keempat yaitu penerapan perpindahan panas dalam teko pemanas air elektrik. Dalam teko pemanas air elektrik ini ada yang dikenal dengan heater. Heater akan memanaskan air di sekitarnya karena heater memiliki temperatur yang lebih tinggi dan panas akan dialirkan ke temperatur yang lebih rendah, yaitu air. Air akan mengalami pemanasan secara keseluruhan. Peristiwa ini dikenal dengan konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dan disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Konveksi terjadi melalui aliran zat. Hal ini seperti pada peristiwa heater dalam teko pemanas air. Awalnya panas hanya berada di bawah heater atau di sekitar heater dan dialirkan ke atas hingga keseluruhan menjadi panas. Kemudian heater dalam teko pemanas air ini akan dialirkan panas atau akan dialirkan energi listrik dan dirubah menjadi energi panas melalui kabel dan kemudian dipanaskan oleh pemanas aluminium. Pemanas aluminium inilah yang akan mengubah atau memanaskan air. Dapat disimpulkan bahwa teko pemanas air ini berlaku hukum termodinamika 1, yaitu hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diubah atau dimusnahkan, melainkan suatu energi dapat dikonversi menjadi bentuk lain.